Lah kenapa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak menjadi sebuah power? Spirit. Itu loh. Bagi saya bukan dirimu sing dadi power, tapi Tuhanmu itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bareng di pendopo ini. Ya, saya berharap duduk malam ini bisa memberikan semacam enlightenment, ya, aflarung, pencerahan, ya, buat kita semua ke depan untuk kerja lebih baik. Malam hari ini saya ingin bicara dulu tipe orang kerja, tipe orang bekerja, tipe orang bekerja, ya, tipe orang bekerja itu. Nah, sebenarnya apa yang saya akan ceritakan ini adalah hasil dari pengamatan saya, membeda-bedakan orang, ya, melihat orang banyak. Ya, termasuk saya sendiri bekerja, mungkin jenengan juga nanti bisa, Anda semua bisa menyadari, oh aku itu tipe yang seperti ini, oh aku itu tipe seperti ini, oh aku tipe seperti ini gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu problem kita itu apa sebenarnya gitu. Gitu. Nah, kita pembicaraan ini sebenarnya dimulai dari karena kita semua percaya tentang Tuhan gitu, ya. Terlepas dari, maaf saya bilang apa yang kita pakai istilahnya, ya. Jadi kita tidak mempersoalkan itu, tapi yang pasti itu bahwa kita percaya Tuhan gitu. Nah, saya mulai sebenarnya cara membacanya itu teorinya dari sini gitu. Teorinya dari kitab Hikam, ya. Kalau kitab Hikam itu artinya kitab beberapa hikmah itu dalam bahasa Arab, kemudian Hikam itu jamaknya, bentuk jamak pluralnya dari kata hikmah gitu. Jadi ada sebuah perkataan hikmah yang ini kita renungkan, dan kemudian untuk mengerti tipe orang bekerja itu. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan begini, Al-ghafil idza asbaha yanduru madza yaf'alu wal akil yanduru madza yaf'alullahu ta'ala bih. Orang lalai di pagi hari, dia memikirkan apa yang ia mau lakukan. Ya. Orang berakal memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan kepadanya. Ya, beda ya. Jadi orang lalai di pagi hari memikirkan apa yang ia mau lakukan, orang yang berakal memikirkan apa yang Allah mau lakukan. Ya. Jadi boleh saya ingin mengatakan orang yang berakal itu memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, kenapa Ibnu Athaillah seperti itu dan kenapa orang itu seperti ini? Kalau orang memikirkan apa yang kita mau lakukan, itu seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak berbuat apapun kepada manusia. Dia hanya duduk manis di singgasananya dan membiarkan manusia mengupayakan nasibnya sendiri. Nah, kalau orang yang berakal itu memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan, karena berangkat dari kepercayaan bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu kepada manusia. Ya, jadi Tuhan itu tidak duduk manis di singgasananya, tapi Tuhan itu melakukan sesuatu kepada manusia. Oke, saya mau kasih contoh begini, biar jenengan mengerti dulu, membeda-bedakannya itu begini. Ini ada Anto dan Jamil, ya kan? Ini dua orang nih. Nah, kemudian saya bilang sama Jamil, saya telepon, ya kan, Mel, datang ke rumah ya, saya mau kasih kamu hadiah, paham enggak? Ya. Paham enggak? Jadi kemudian Jamil pergi ke rumah saya. Oke. Nek si Anto bukan begitu kasusnya. Dia melihat dirinya enggak punya duit,
lalu dia berpikir saya tak datang ke Bibzen minta duit. Paham enggak? Jadi secara lahiriah Anto pergi ke rumah Bibzen, Yulianto juga Jamil juga pergi ke rumah Bibzen. Clear ya? Iya. Paham ya? Nah, cuman saya ingin mendiskusikan kepada jenengan begini. Kalau Jamil datang ke rumah saya, ya, itu siapa yang mendesain terjadinya peristiwa Jamil ke rumah saya? Saya, Habib, ya kan? Oke. Kalau Anto itu datang ke rumah saya, siapa yang mendesain itu? Dia sendiri. Ya. Beda kan? Sudah kita diferensialnya kan? Nah, gitu. Nah, sama ketika orang bekerja itu juga bisa seperti itu. Paham enggak? Jadi kalau tipe orang yang kayak Jamil tadi, dia bekerja itu bermula dari percaya. Jadi dia bermula dari percaya bahwa Tuhan mau memberi dia rezeki. Kan gitu. Ibarat di teleponnya tadi, Tuhan telepon nih. Paham enggak? Hei, Jamil, kamu mau saya beri rezeki. Lalu Jamil bekerja. Nah, ini Anto enggak gitu. Dia melihat dirinya. Paham enggak? Wah, aku di kemampuan. Kalau begitu aku tak bekerja. Paham enggak nih? Paham? Bisa ditangkap? Tangkap, Beb. Nah, jadi perbedaannya jelas. Kalau Jamil itu bekerja itu bermula dari dia berangkat percaya Tuhan. Kalau Anto bekerja mulainya dari dirinya. Percaya diri. Wah, berarti di sini Anda mulai saya ajak diskusi menarik, yaitu percaya diri versus percaya Tuhan dengan kasus itu kan. Paham enggak? Ya. Nah, semua orang motivator larinya ke Anto. Udah pasti, Beb. Betul. Paham enggak? Lalu orang yang tasawuf itu, orang yang mengenal Tuhan, itu larinya ke Jamil. Ya. Oke. Sampai di situ. Paham nih ya? Clear ya? Ya. Paham enggak? Jadi orang bekerja itu seperti itu. Jadi ada orang bekerja itu yang dia memulai pekerjaannya itu bermula dari melihat Tuhan mau memberi dia rezeki, Tuhan mau memberi dia pertolongan dalam mencari rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Dia merespon. Ya, maka tipe kerja Jamil itu saya sebut tindakan Jamil ke rumah saya sebagai tindakan responsif. Paham enggak? Tapi kalau si Anto ini, dia tidak bermula dari melihat Tuhan mau memberi dia rezeki, tapi bermula dari dia punya kemampuan. Nah, paham enggak? Ini saya sebut tindakan Anto ini tindakan aktif. Sikap aktif. Yes. Jadi tindakan itu berarti jenengan sudah saya ajak merenungkan, berarti orang bekerja itu pertama ada orang yang bekerja karena responsif, ada orang bekerja sebagai bentuk aktif, dan yang ketiga adalah kerja karena pasif. Paham enggak? Tipenya seperti apa ini orang ketiga? Bukan tipe dua-duanya. Kalau orang yang bekerja sebagai bentuk responsif tadi adalah orang yang bekerja dimulai dengan kepercayaan dia terhadap Tuhan. Kalau orang yang aktif dimulai dari kepercayaan terhadap dirinya sendiri, tentang kemampuan dirinya. Dan yang ketiga itu, yang pasif itu bekerja karena desakan kebutuhan hidup. Nah ini jenengan bisa sekarang sudah bisa membedakan ini. Paham enggak? Ya, ada 3 kriteria. Ya. Jadi saya sudah menyampaikan malam ini secara sederhana, oh berarti itu saya temukan dalam kehidupan. Betul. Jadi kebanyakan orang itu kerja karena kebutuhan. Paham enggak? Orang yang kerja karena kemampuan diri ada, tapi yang tipe pertama itu yang enggak ada. Iya. Paham enggak? Jadi yang tipe yang pertama itu justru saya tidak menemukan di lapangan. Seharusnya ada. Oke. Jadi tipe sudah 3 ini ya. Tipe apa? Responsif, yang aktif, aktif dan pasif. Oke, sampai di situ dulu. Jadi tahu ya, Dedi ya. Jadi bisa membedakan. Dedi mana, Dedi? Oh ya. Ya, oke. Nyimak ya. Ya, bisa diterima nih. Bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang percaya Tuhan, nah ini kan jadi jenengan juga akan berpikir di sini, oh ternyata malam ini saya diajak mendiskusikan oleh Habib percaya Tuhan versus percaya diri. Apa problemnya ini? Padahal itu spiritual. Jadi sekarang saya tanya begini. Sekarang kita dalami lagi. Kalau Jamil tadi ke rumah saya, dia bawa rencana enggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau Anto
bawa rencana sendiri ya. Dia punya planning, kalau Anto tidak punya planning. Jamil Bib yang nggak punya planning, tidak punya planning. Itulah yang dibedakan. Jadi orang yang pertama itu dia kerja tanpa sebuah planning. Dia planningnya siapa yang punya planning? Ya. Jamil mengikuti planning siapa? Tuhan. Itu yang hebat. Jadi orang itu kerja itu dia sudah mengikuti planning Tuhan, ya. God planning gitu. Paham dah? Nah, si Anto itu bekerja dengan planning sendiri, self planning gitu kan. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, coba jenengan renungkan dulu, mungkin ada pertanyaannya. Oh, enak tuh. Nah, kalau sama saya langsung kasih pertanyaannya. Cocok. Paham enggak? Kok rasa takut sik ra ojo kowe. Sing liyane sik. Ayo monggo, direspon coba. Kamu berdua ini sampel. Lu silakan. Jadi ada pertanyaan atau siapapun boleh. Ayo, Mas. Atau Ini sederhana. Ayo, Mas. Itu semua itu punya konsekuensi. Dah, jadi kasusnya sama, masih nanti tunjuknya ke Jamil. Boleh atau mau tanya boleh? Boleh. Enggak ada yang nanya, kamu nanya boleh. Boleh. Pak Ketua dulu. Ora iso. Kowe iki yang terocos terus kok. Coba, boleh. Ya. Apakah orang yang kedua tadi, Beb, yang aktif itu bisa dikatakan mengabaikan peran Tuhan? Ya. Sekarang gini, kalau kita dalam konteks itu, ya, sebenarnya saya ingin mengatakan, jadi saya sudah dipaham ya tipe 3 tadi ya. Sekarang saya akan menjelaskan konsekuensinya dari atau implikasi dari pandangan mereka berdua ini. Ya. Kalau Jamil tadi datang ke rumah saya kan dia manut rencana saya. Iya. Betul kan? Iya. Berarti Jamil itu apa? Dia terbuka akan keterlibatan Tuhan. Jadi terbuka akan keterlibatan saya ngei duit. Kalau seandainya dia tidak berangkat, dia tidak terbuka kan? Jadi kerjanya itu sikap terbuka dia. Ajib. Nah, kalau Anto ini sikap tertutup. Hidden ini tersembunyi. Tertutup tuh kamu tuh percaya dirimu. Jadi yang dia bisa tidak bawa. Kamu yang bisa kerja, kamu bisa telepon nanti orang itu closing, kamu bisa temuin dan segala macam. Kamu nggak tahu ternyata closing itu ada di dompu, malah sing ora pok telepon. Nah, ngono lho. Ngerti ra? Contohnya jelas loh. Ono sing pok oya iki malah ra closing. Tapi malah ono sing saka dompu tiker-tiker closing ngono ke slip ngono lho. Itu ada kejadian kemarin itu, Itu ngono. Yes, dong enggak? Jadi tipe aktif, kemudian tipe responsif itu sebenarnya di situ mengandung makna bahwa orang itu terbuka dengan peran Tuhan. Misi dan Tuhan. Iya. Paham enggak? Kalau terus jadi kepala cabang peran siapa? Tuhan Tuhan. Nah, Tuhan kan? ketika di hadapan Habib. Kalau saya cerna sendiri karena kemarin Babe Wahyu yang ngusulkan saya. Hah? Lah kan Bibi. Semuanya karena peran Tuhan sih. Ya. Karena kita juga nggak nyangka soalnya. Ya. Kalau betul nggak gini, kalau misalnya peran Tuhan dengan peran manusia tuh, kalau peran Tuhan tuh nggak pernah diplanningkan, nggak pernah disangka-sangka. Iya. Kalau manusia kan kita rencanakan oh ini begini kan. Kalau Tuhan tuh nggak terencana. Kita udah survei gitu, jalan, tahu-tahu Lampung dapat ya. Ya kan? Ya, karena jenengan bermula dari percaya Tuhan itu. Jadi, nah, kalau yang memang hadirnya Pak Wahyu itu Pak sebagai contoh peran Tuhan dari. lagi atau sekarang coba gedein kantor mau ngejar target ke Jakarta. Kantor belum belum siap, belum target belum. Enggak, kebetulan ini contoh yang di depan mata, Beb. Iya. Barusan Petrus dapat kepala cabang ya enggak direncanakan dia. Wahyu memang mau ke kantor Jakarta ya rencananya memperkuat dulu ya kan. Supaya nanti dapat Jakarta, tahu-tahu dapat Jakarta gitu, Beb. iya. Nah, Yes. Tadi yang menarik itu gini. nah ini termasuk peran manusia nih. Beb. Nah, telepon saya sudah ada. Lagi telepon nih.
aku email telepon. Jadi perantuan ya Petrus ya. Betul. Tapi yang luar biasa di sini, yang kita tadi nggak menyangka ketika proses itu dituntun sama Habib itu ternyata intinya diterbuka sama tertutup. Terbuka sama tertutup. Kalau Papi ya cernanya itu ternyata kita kelihatannya memang kita yang aktif, ya aktif. Misal kita ini pekerja karena kita percaya bahwa kita bisa segala macam. Ternyata di situ ada satu hal yang kita lupa, bahwa di situ ternyata kita malah menjadi orang yang tertutup sama peran Tuhan itu. Lah ketika orang yang tadi itu kelihatannya diam, tapi begitu ada panggilan, blek langsung responsif dia, blek bergerak gitu. Kayak Petrus. Petrus, kamu kepala cabang. Siap. Sebetulnya panggilannya bukan dari situ sih. Itu udah kesekian. Sebelum panggilannya datang ke Solo dulu. Ya betul. Datang ke Solo dulu. Jadi waktu itu lagi makan, Babe tanya, siapa yang mau pergi Solo kalau Babe pergi Solo? Satu pun nggak ada yang mau. Apa Pi? Iya. Tak pertanyaan terakhir ke saya. Iya. Saya jawab. Iya. Boleh lah bos. Kalau oke siap jalan. Iya. Itu Bang Ucok juga ngalami itu. Bang Ucok mana Bang Ucok? Ngumpat Ucok iki. Ucok ngumpet itu. Waktu itu dia nggak mau berangkat ke Hadramut itu. Tahu-tahu bangun tidur langsung disuruh berangkat itu. Jadi kameramen tapi. Nah, ya. Itu menariknya di situ kan. Jadi kalau di balik makna responsif itu ada sikap keterbukaan manusia terhadap Tuhan. Ya. Nah, ini saya tekankan di sini kenapa? Di sini tadi saya bilang, jenengan-jenengan itu punya kepercayaan Tuhan itu untuk apa kalau tidak untuk seperti ini gitu loh. Paham enggak? Paham enggak? Buat apa kita berbicara tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu gitu. Tapi kita tidak menggunakan logika ini kemudian untuk bekerja gitu. Nah, nek si Anto ini kan tipenya orang kan tipe kerja aktif yang dimana dimulai dari dirinya dan di situ kan Tuhan tertutup karena rencana dia bukan rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat dia beda, paham enggak? Nah itu satu, itu dua hal yang harus sudah di underline ya. Jadi orang kerja ada yang seperti itu. Nah kalau orang yang tipe ketiga ini tidak usah dibahas lah. Sebenarnya tipe orang ketiga ini orang yang kerja karena kebutuhan ini, saya ingin katakan ke orang pasif ini, ini berangkatnya kerja karena kebutuhan. Jadi seandainya kok duitnya sudah banyak misalnya, dia tidak akan bekerja. Sudah cukup. Berarti tipikal orang pemalas. Nah, ini tidak usah dibicarakan. Haikal hadir. Hadir Robi. Ya. Itu tipe pemalas sebenarnya. Sedake wong Papi cuma bilang Haikal hadir kok. Paham enggak? Jadi orang yang ketiga ini tipe pemalas. Dan saya tidak mau bicara yang ketiga. Kenapa? Karena di sini semua orang yang bekerja. Berarti bukan tipikal orang pemalas. Jadi secara lahiriah saya bilang, orang yang tipe responsif sama tipe aktif secara mata kasat mata sama betul. Kelihatan sama betul. Tidak ada bedanya. Ya, tidak punya diferensial. Betul. Jadi dia tidak terpengaruh oleh kebutuhan atau apa, dia tetap kerja. Betul. Semangatnya tinggi. Betul. Yang satu adalah membuktikan diri. Itu. Jadi kalau kita tarik itu di aktif itu ada sikap tertutup, kemudian ada membuktikan diri. Nah, membuktikan kemampuan diri ini yang menjadi bukti bahwa dia tertutup. Sekarang saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh sederhana, mungkin semoga Anda paham. Amin. Jadi misalnya saya mau ngangkat asbak ini batu besar gitu ya. Terus saya mau ngangkat, gitu loh. Nah, lalu jenengan bilang sama saya, Habib, saya bantu ya. Paham enggak? Terus saya berkata, saya bisa. Saya ulang lagi. Jenengan ulang lagi. Betul, Habib, saya sama teman-teman saya mau membantu Habib ngangkat. Saya bisa. Sampai 3 kali, kira-kira jadi nolong enggak? Enggak. Nah, kalau dibuat pernyataan kan bukannya Petrus tidak mau menolong Bib Zen. Wong buktinya sudah ngomong, Bib saya tolong ya. Kan gitu. Tapi kan kesombongan saya. Mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, gitu. Mengandalkan kemampuan itulah yang saya sebut dengan sikap tertutup. Jadi saat kita bekerja mengandalkan kemampuan diri kita, ya berarti kita sedang menutup diri dari keterlibatan Tuhan itu kan. Nah itu seperti itu. Paham enggak? Paham. Paham enggak? Jadi
pelajaran spiritualitas itu di sini tidak, saya ingin mengatakan begini. Anda saya kasih tahu, pengalaman spiritual itu bagi saya bukan sebuah pengalaman misalnya saya lihat genderuwo atau apa itu ya. Bagi saya itu bukan pengalaman spiritual. Lembut, lihat malaikat misal gitu. Lihat genderuwo. Sekarang saya tanya, logika orang itu nggak normal itu. Menurut saya nggak benar itu. Misalnya begini, kalau saya bilang, ada orang bilang sama saya, Habib saya lihat genderuwo. Di mana? Di pohon nangka itu atau pohon sawo itu. Nah, pertanyaan saya begini, genderuwo pohon sawo itu ada di alam nyata atau alam gaib? Nyata. Kan alam sahadah itu bahasa agama, alam sahadah, kalau bahasa jenengan alam nyata kan gitu. Bukan ada di alam gaib. Lah sekarang genderuwo itu ada di pohon sawo. Berarti genderuwo ada di alam gaib, alam berarti nyata atau alam nyata. Lah itu berarti melihat genderuwo itu bagi saya seperti yang di TV YouTube itu, nah, kan kayak paling banyak itu kan, itu kan bukan pengalaman gaib, itu pengalaman dunia material. Lah wong ngalami di dunia gini kok bilangnya goib. Dunia lain malah. Paham nggak nih? Ini kritik saya. Artinya bohong-bohong aja. Bukan bohong, artinya itu pengalaman pengalaman di dunia nyata, tapi di alam material, dunia gaib gitu. Padahal yang namanya pengalaman spiritual itu adalah setiap pengalaman manusia yang bisa membawa manusia lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mengenal Tuhannya. Itu saya sebut dengan pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu boleh saja orang maksiat itu menjadi sebuah pengalaman spiritual, boleh. Paham nggak? Tidak jaminan orang yang taat itu kemudian dia mendapatkan pengalaman spiritual, juga tidak jaminan. Misalnya Om Nino menyimak sekali, kalau berangkat dari maksiat ini Om Nino concern ya, sangat concern ya. Misalnya begini, saya kasih contoh begini. Maksiatun aurasat dilan wastikaran khairun min ta'atin aurasat izan wastikaran. Maksiat yang membuatmu menjadi butuh kepada Tuhan dan merasa rendah di depan Tuhan itu lebih baik daripada maksiat yang membuatmu merasa besar dan mulia di depan sesama. Keren. Setuju. Ini kok jangan maksiat. Persoalan jenengan ini setuju kan jadi legitimasi. Kan nggak apa-apa. Paham enggak? Paham enggak? Paham. Itu jadi belum tentu karena masih. Nah, itu seperti itu. Sampai ngopi asap juga. Oke, paham ya? Iya, paham. Paham enggak? Jadi teman-teman semua yang di sini coba dicerna dulu. Oh, Bebsen ngomongnya begini ya. Jadi sekali lagi saya sambil ulang-ulang karena dia ada tulisan, tidak sempat nulis ya. Sifat kerja yang sikap responsif itu berarti juga terbuka, berarti dia membuktikan kebaikan Tuhan dan itu pasti benarnya, Quran itu. Paham enggak? Yang kedua, kerja yang yang aktif itu berarti dia tertutup dan membuktikan kemampuan diri. Nah, itu. Seperti itu, tertutup itu seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan mau nolak, aku kayak buktikan kemampuanku kok, kemampuanmu dewe kok. Ya aku. Di situ betul. Paham enggak? Tadi tuh Habib mau nolong, mau bantu ini. Orang Petrus mau bantu. Enggak usah, saya bisa. Jadi kan gitu. Enggak, Beb, enggak apa-apa, Beb, saya tolong ini, Beb, bisa saya bantu. Enggak, saya bisa, tenang aja. Begitu 3 kali bilang bisa, ya enggak nolong lah. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang lebih cepat kalau ditolong. Ya, lebih mudah lah, lebih ini. Lebih mudah. Habis itu kamu mungkin bisa mengerjakan hal yang lain lagi. Nah, ini logika yang membahas tentang kerja itu seperti itu. Gitu. Ya, paham. Nah, oke. Jadi ketok clear ya? Clear, Beb. Clear. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah secara di alam nyata gitu, orang bekerja yang dimulai dari percaya Tuhan dan orang bekerja dimulai dengan percaya diri ini, itu secara di alam nyata sama? Kelihatan sama. Cuma berbeda di konsep yang tidak kelihatan itu, yang spiritual itu. Nah, pertanyaannya begini, mungkin kalau orang jenengan mungkin melihat, kalau orang itu bekerja dengan melihat kemampuannya itu berarti serius dia, profesional dia, kan begitu. Lalu apakah orang yang bekerja dengan memulai melihat peran Tuhan itu, apakah dia akan bersikap profesional? Kan pertanyaannya begitu lalu. Ya jelas toh, dokter dia melihat kemampuan dirinya, dia akan melihat seperti itu. Tapi apakah kemudian orang yang percaya Tuhan itu juga dia akan
bersikap sama? Saya jawab sama. Jadi orang yang percaya Tuhan pun kemudian dia melihat Tuhan memberi rezeki, lalu kemudian dia merespon. Lah, ketika dia merespon, pengetahuannya baru dilibatkan, bukan didulukan gitu. Paham enggak? Jadi Tuhannya didulukan. Tuhan mau kasih rezeki, oke aku respon. Lah ketika merespon baru dia melibatkan pengetahuan. Tapi orang yang aktif enggak seperti itu. Dia lihat dia pengetahuannya, kemampuan dirinya, dia bisa, dia lakukan sesuatu. Ya kan? Setelah itu baru ada masalah, Tuhan tolong dong. Nah, itu makanya itu yang kemudian jadi masalah. Maka orang berdoa itu menjadi tuntutan itu di situ. Iya. Nah, jadi ketika dia membuktikan diri mentok, baru Tuhan dilibatkan gitu loh. Kan enggak fair. Itu problemnya. Wong jelas kamu mau membuktikan gini kok. Begitu enggak bisa. Begitu dibuktikan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini karena dia suka tertutup. Nah, itu. Terus saya kasih tahu. Orang yang bekerja mengikuti yang tipe pertama responsif itu, dia banyak mendapatkan dalam hidupnya itu hal-hal yang tidak pernah terfikirkan atau surprise dari Tuhan gitu. Paham enggak? Ini yang keren. Paham enggak? Jadi dia seperti aku rencana begini, misalkan ya, saya kasih contoh dulu lah. Misalnya begini. Mungkin saya nyontoh apa yang saya lakukan sama papi misalnya. Jadi kalau kamu istilahnya gini, kalau jenengan itu ingin mendapatkan bukan keterkejutan ya, apa namanya? Surprise dari Tuhan itu. Semongko. Rezeki ra disongko-songko. Oh, tak kira semangka kakak. Kata Habib kan gitu. Tarik sis semongko itu rezeki sing gak disongko-songko ya kan. Saya itu kemarin bingung kok. Ono tarik sis semongko. Iya. Kok iso dadi semongko? Kalau terminologinya Habib Ja'far beda maneh. Semongko itu entuk rezeki sing gak disongko-songko, saka dindi ngono lho. Terus saya mau bilang apa? Kalau yang kerja aktif ini jangan harap dia mencari sesuatu yang surprise itu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dia desain dulu. Paham enggak? Sudah direncanakan dulu. Iya. Jadi yang dia dapat bukan sesuatu yang surprise. Sesuai rencana dia tahu ya alhamdulillah itu gitu. Nggak mungkin dapat yang surprise itu. Paham enggak? Menariknya kan di situ. Ya oke, itu sudah sampai di sini. Surprise terus. Nah, paham ya? Jadi dia tidak akan pernah mendapatkan apa? Surprise dalam hidupnya. Karena sesuatu sudah dihitung. Dan dihitung itu bisa lebih, bisa kurang. Gitu kan. Maka kembali lagi kepada bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau hubungannya seperti itu kan. Nah, hidup akan menjadi lebih indah misalkan seperti itu. Kalau kita berpikirnya seperti itu. Itu konsep dari yang saya sampaikan ke teman-teman jenengan di Cirebon. Direnungkan kemudian. Nah, gitu. Makasih Beb, keren sekali nih. Karena ini merupakan pondasi gitu. Bagi kita hal yang kadang-kadang memang ketika kita masuk dalam dunia profesional itu selalu kita dihadapkan oleh motivator atau siapapun bentuknya itu ya tipe yang aktif tadi. Kita lupa bahwa di situ ada hal yang paling penting lagi mendasari itu adalah kita harus responsif juga gitu. Bahwa apa yang dikasih ke kita ini dalam rangka kita itu percaya Tuhan akan memberikan gitu. Nah, di sini kan ruang di dalam dirimu. Ruang Tuhan untuk ikut terlibat Petrus. Dan itu kau lakukan ketika kau memutuskan ikut Pak Wahyu. Pak Wahyu, Bapak IDW. Engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Wah. Karena dia ngeliat kasihan kok jalan sendiri gak ada yang mau. Oh gitu. Waktu pindah dari Pontianak, akhirnya Petrus memutuskan ikut. Ya Babe, aku ikut. Nah, dia responsif. Ya, iya, karena dia ya mungkin bebannya bapaknya, dia responsif. Kasihan nanti di sana guyon sama siapa. Nah, ojo ngono. Juga enggak ada yang nemenin. Sapa sih? Kong kali kong iki. Bahaya kamu. Ini bener anaknya? Iya, memang Beb. Ini kan anak buahnya dulu dari Pontianak. Terus dibawa sama Wahyu ke Solo. 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya, saat durunge ya 2018 ya. Anak iso karo bapake ngono wah
aku ora mbayangke nek aku nyambut gawe bareng anak bubrah aku. Iya. Anak ketemu gede Bib, maksudnya. Oh, anak ketemu gede. Iya, maksudnya staf kantor. Oh, tak kira anak kandung memangane. Anak kandung ora iso tetep. Iya. Udah, Anak kantor maksudnya. anak kantor. Iya. Dah, dam kayak ini paham kan? Cakep ini, cakep. Iya. Main Jadi- cakep ya, Meng ya? Jadi kita Keren, Meng. kita bekerja itu seperti itu. Nah, ini tipe kalau seperti itulah, tipe aktif, Responsif. responsif, implikasinya di dalamnya itu ada sikap apa? Sikap keterbukaan kita terhadap peran Tuhan, percaya pada karunia Tuhan, ya kan? Itu Dia beda, akan Bang. menemukan banyak surprise dalam Tangkap, hidup. Ya. Tapi kalau aktif itu dia apa namanya? Ada mana tertutup, ya. Dia membuktikan kemampuan diri, ya itu nanti kesombongannya ini loh. Tidak disombong itu di sini. Yang ketiga ini dia tidak pernah mendapatkan hal-hal yang surprise itu dalam hidup. Ya, dan saya mau berbicara seperti ini kenapa? Karena saya melihat bahwa jenengan semua itu percaya Tuhan. Gitu. Lah kenapa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak menjadi sebuah power? Itu loh. Bagi saya bukan dirimu sing dadi power, tapi Tuhanmu itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Artinya kemudian apa? Orang yang pertama itu akan menjadi sosok yang gigih, ulet, wah, gitu. Tidak mudah menyerah, gitu loh. Karena Tuhan menjadi sandarannya. Ya ini yang saya harapkan dari jenengan tipe yang pertama itu gigihnya itu. Gigi yang sebenarnya, kenapa? Kalau kemampuan kita sudah diuji berulang-ulang mentok, ya sudah. Kita mudah orang di hadapan pada sifat yang cepat pusing lah, stres lah. Nah, itu. Nah, itu yang kedua itu. Bener, Bib. Nah, itu makanya saya mau menghindarkan jenengan itu pada posisi-posisi yang seperti stres, kerja beban, akan keluh kesah ini itu. Nah, semua itu gara-gara itu semua. Iya, gara-gara tidak Oke. Mengolah kan. Iya. Nah, wes, saiki monggo dibahas. Iya. Nah, gitu. Gimana, Tok? Ya kalau saya berawal dari masuknya di Equity Futures Semarang ini ditanya lah sama papi. Iya. Tok, jadi wong tua yang gini apa iso kerja? Ya mohon maaf nih, modal saya dari dulu hanya bisnis Pak. Jalanin aja karena memang syaratnya harus product knowledge. Sampai 3 bulan saya ketemu ditegur sama Pak Ismail. Pak Anto belum closing? Belum. Sudah berapa lama? 3 bulan. Tak apa-apa Pak Anto, saya 4 bulan baru closing. Iya. Alhamdulillah ya memang sudah saat 3 bulan itu kita sudah boleh. Tapi ya saya tetap aku yakin bahwasanya Allah memberikan jalan di sini. Alhamdulillah 10 hari setelah itu kita dapat surprise dari Allah. Gak satu, bahkan mungkin kalau kita mendengar kanan kiri itu, wah ini begini. Maksudnya saya ini hanya omongan tua, tapi sebetulnya saya mensupport, menspiritin apa yang saya yakini. Bahkan suatu ketika ada di kelasnya beliau, ada satu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada forum. Kebetulan pertanyaan saya, jawaban saya ini terlalu semangat, terlalu tinggi sehingga saya juga dipanggil sama beliau. Kenapa? Dengan kondisi yang seperti ini Pak Anto, 1 tahun bisa 100 miliar ya waktu itu. Karena saya hanya Ada yakin, pertanyaan, ada Pak pertanyaan. Ismet ditanyakan kepada peserta training, kalian targetkan setahun ini bisa dapat berapa marginnya kan gitu. Om Anto yang baru tadi itu, baru kan closing orang baru. sekali itu nyebutnya Saya 100 miliar gitu. Miliar. Kenapa Pak Anto? Ya, paling gede lah pokoknya. Yang gede ya. Yang ini aja ada teman juga bilang yang logik aja lah. Ya. Karena saya berawal dari apa yang dapat informasi dari beliau. Ini gue wali nebulus kok. Ya, ya. Boleh duit iki. Iki boleh Begini. duit. Jadi termasuk Bu Austin waktu itu juga Pak Anto yakinin Pak Anto. Karena jujur aja saya belum closing. Tapi ya hanya itu aja, hampir yakin saya lakukan yang terbaik. Iya. Beliau pun saya waktu mau ketemu sama sahabat saya ini nggak boleh. Iya. Tapi
sebetulnya didikan. Iya. Kamu kalau Nek closing aja kowe teko aku aku ning ruangan ora ketemu saya. delok tok gak apa-apa. Salaman mlebu ruangan ra entuk. Sampai saya tak takoni closing durung. Aku ini mlebu ning ruangannya benar. Hanya ngeliat beliau aja. Apa toh? Cukup melihat kamu aja semangatku tumbuh. Ya ada prospekan bagus. Maksudnya mau melibatkan manajernya sama Pak Ismet. Langsung tak jago. Kowe ra iso dhewe ya ngono. Aja ngrepoti Pak Ismet sing ngobrol karo aku kok ngono. Nah, pertanyaan Papi yang saya tangkap di hatiku. Iki. Pertanyaan Papi itu begini. Di antara jenengan semua, coba yang tipe pertama tunjuk jari. Aku biasa delok omonganmu kuwi tok. Malah aku tak takon kuwi iki jane tipe pekerja yang mana? Oh iya Mama. Mama. Oh. Paham enggak? Iya. Jadi peserta Mami. Jadi Tapi orang mudeng Beb. lho ora, saya kenali coba. Jadi gini, Ini Wahyu paling tampan tau Mah. Tuh. aku Tetep maju. Pertanyaan saya sederhana aja. Kowe iki tipe pekerja yang mana? pertama Beb. Bukan desakan. Enggak, Oh, ya memang. Wah, gosek. Paham enggak? Saya gini. Saya kasih contoh begini. Orang yang gini lah, ya. Saya sudah paham ya, clear. Jelas. Berarti orang bekerja itu saya hanya ingin mengatakan dengan penjelasan saya itu saya hanya ingin meminta itu jenengan menegaskan diri setelah ini itu, ya. Ya. Bahwa jenengan itu tipe orang bekerja itu yang responsif, aktif atau pasif. Ya. Paham enggak? Meskipun saya tidak membahas yang tipe pasif, orang yang pemalas ini. Iya. Tapi jenengan bisa delok itu loh. Oh iya ya, selama ini aku kerja itu masih banyak didera oleh kebutuhan hidup. Ya. Paham enggak? Kalau Mas Santo betul itu, Beb. Kalau boleh saya tuh dia sebenarnya awalnya dari berangkat yang kriteria ketiga. Setelah itu menjadi orang yang kriteria kedua. Setelah itu dicereweti sama Habib supaya jadi kriteria pertama. Nah, itu yang benar. Loh, contoh ya, contoh sederhana. Contoh responsif itu kenapa sih? Ya, saya mau bicarakan begini. Nanti saya akan jelasin begini. Orang itu problem psikologinya orang itu. Jadi saya lebih akan melihat begini. Saya kasih contoh begini. Ketika orang melihat dirinya punya kemampuan, jadi kemampuan ini artinya itu bisa berupa ilmu, Ya. bisa berupa tenaga, Ya. bisa berupa duit, Ya. modal, kapital, Ya. ya, bisa ini saya sebut kemampuan. Ya. Jadi kalau orang kerja itu waktu juga ada. Jadi ibaratnya gini, saya mau kasih contoh begini. Alhamdulillah. Saya kasih analogi, misalkan saya hafal ya Petrus saja lah, saya sudah mulai, namamu sudah mulai masuk di pikiranku ya. Kalau sudah direkam sama Habib, Sudah mulai masuk gini. iya, cocok. Misalnya begini, Petrus besok hari apa Senin ya. Nah, besok hari Selasa ke rumah saya. Oh iya Beb. Nah, wes. Jam berapa Beb? Jam 12 ke rumah saya. Wes. Saya tunggu jam 12 tidak datang. Saya telepon Petrus. Loh, kok nasi donang-donang aku kok nggak jadi ke rumah? Jenengan jawab begini, maaf Habib, badan saya tidak enak, saya tidak punya tenaga, awakku lemes gitu. Saya dari jawaban itu saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan tindakan ke rumah saya karena tidak ada tenaganya. Paham enggak? Tenaga di situ. Oke, kalau begitu hari Rabu ya ke rumah saya. Oke, saya telepon lagi. Kok tidak jadi lagi kenapa? Gitu. Maaf Habib, tadi sama Papi diajak sana terus saya tidak ada waktu. Oke, berarti ada dua reason ya. Orang tidak bisa melakukan sesuatu. Satu, karena dia tidak ada tenaganya, tidak sunggah tenaganya. Yang kedua, tidak punya waktu. Oke, saya telepon lagi. Kalau begitu hari Kamis ya harus jadi ya. Ya Beb, nah, seperti kemarin. Saya telepon lagi, tidak jadi lagi. Kenapa tidak jadi lagi? Maaf Habib, saya itu duitnya ketinggalan. Jadi tidak punya ongkos untuk berangkat. Butuh kos. Paham tidak? Dan yang ketiga, terus ya wes saya hari Jumat ke rumah saya. Ya Beb, mangkat. Subhanallah, maaf Habib, saya tidak tahu rumahnya. Paham enggak? Butuh pengetahuan. Jadi saya ingin mengatakan begini,
Petrus. Setiap tindakan orang itu selalu melibatkan tenaga, melibatkan pengetahuan, melibatkan waktu, dan ada cost-nya. Paham enggak? Makanya Imam Ghazali bilang begini, la takun minal amali muflisan. Janganlah kamu tuh termasuk orang rugi sebab amalmu. Kenapa Imam Ghazali bilang begitu? Karena setiap orang beramal itu mengeluarkan waktunya, mengeluarkan biayanya, mengeluarkan pengetahuannya, mengeluarkan tenaganya. Kalau kemudian tidak dapat hasil, itu orang bodoh. Paham enggak? Contoh sederhana, saya datang ke Semarang, ketemu jenengan semua, misalnya. Kalau saya dari Magelang ke Semarang, saya jelas ngeluarin tenaga. Ya. Nyatanya aku ya kesel nih. Iya, betul. Paham enggak? Cuma cenderung orang tidak melihatnya. Ya. Saya juga, meskipun saya orang duit, saya dipetuk, tapi itu juga ada biayanya. Betul. Paham enggak? Ada waktu yang saya. Tapi kalau di sini kemudian saya tidak bisa ngobrol seperti ini, saya kan termasuk orang rugi. Ngapain saya jauh-jauh ke Semarang? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Jadi Imam Ghazali itu cerdasnya luar biasa. Dia mau mengatakan, mau ngelakuin itu tindakan orang itu ada biayanya, kosnya, ada tenaganya, ada ini, ada macam 4 hal itu mesti ada. Iya, pakai meng. 4 hal itu mesti ada. Cuman orang itu cenderung kalau biayanya atau yang dikeluarin dikit, dia nggak nganggep. Ya. Paham nggak? Misalkan saya dari sini ke Jatingaleh numpak motor itu kan sebenarnya ada biaya bensin itu, tapi kan relatif dikit, nggak terasa, saya nggak reken. Tapi biasanya kalau duit gede-gede baru direken kan gitu. Tapi fundamentalnya prinsipnya sama seperti itu. Nah, itu saya bilang kemampuan manusia itu 4 hal itu, tenaganya, kosnya, pengetahuannya, dan waktunya. Itu yang menjadi memungkinkan orang bisa melakukan tindakan. Jadi paham ya? Jadi yang dimaksud kemampuan itu 1 bisa berupa kos, waktu, biaya, dan tenaga. Dan itu juga menarik loh ya. Oh, sangat menarik itu. Giting paling menarik. Jadi kalau nah, sekarang saya tanya, ini juga kemudian ini ada hubungannya 4 hal itu dengan istilah begini, efektif dan efisien itu ada di situ. Paham nggak? Jadi begini, kalau tindakan itu misalnya begini, saya mau pergi ke Jakarta, ya kan, 1 naik motor dan 2 naik bus, misalnya, atau naik mobil sendiri atau naik bus itu. Secara ilmu, dilihat dari perspektif ilmu, bahwa naik mobil sendiri dan naik bus itu sama-sama bisa membuat saya sampai ke Jakarta, papan goalnya. Betul. Ya. Itu saya sebut dengan efektif. Efektif itu seperti itu, bahwa sampai ke tempatnya, yang penting sampai jadi ke tempatnya. sebuah tindakan yang dari sudut pandang ilmu itu, tindakan itu bisa membuat kita sampai pada goalnya. Tujuannya. Apapun bisa. Jadi orang mau kaya dengan jalan mau jual kacang kek, mau jual mobil kek, mau jual apa saja secara rasional, secara ilmu bisa dijelaskan. Ilmu bisa menjelaskan. Walaupun dodol kacang nek koyo sing duwe kacang Garuda lah sugih juga ya toh. Betul. Nek sing dodol mobil nek koyo kae ora sugih. Ini cang godhog cangkemmu ya toh. Cang goreng cangkem sing dodol, Bu. Nah, saya mau mengatakan begini, lalu kalau efisien itu dilihat dari sisi yang 3 itu. Tenaga, kos. Nah, itu nanti akumulasi tenaga dan akumulasi dari waktu bisa masuk ke biaya. Paham enggak? Efisien namanya. Jadi efisien itu dilihat dari, jadi Imam Ghazali pintar. Jadi basically itu pelajaran yang menurut saya tidak perlu jelimet gitu. Jadi kalau Mas Santo aja yang jelimet surat. Dengan pengetahuan kita bisa mengatakan efektif, dengan biaya, tenaga dan waktu kita bisa mengatakan sesuatu itu efisien atau tidak. Nah, gitu kan? Ini keren. Nah, itu makanya Note itu. Itu Produktivitas tinggi, Beb. Hasilnya gitu kalau rumus teknik lah iya. itu, Beb. Lah makanya Ya. makanya gini, Meng. Kalau yang namanya nang perusahaan-perusahaan itu Produktivitas judulnya. Kan itu sistem Toyota. Yang namanya efisiensi itu biasanya apa? Ya. Maksudnya? Nek nang perusahaan-perusahaan itu Ya. sing sak ngertiku lho Pak itu. Wong aku urung tau ngrasake ngono kuwi. Jadi perusahaan itu nek muni melakukan efisiensi kok yang ditokke orang. Ya.
Ya. Ya. Karena pertama itu setiap tindakan itu ada kosnya, melibatkan orangnya, waktunya. Lagi kan efisiensi implikasinya mesti pengurangan karyawan, bukan mengurangi waktu, bukan, tidak bisa. Yang dikuang orang itu menggunakan waktunya tidak bisa. Tuh, itu clear ya. Jadi saya sudah terangkan dulu yang namanya kemampuan itu adalah tenaga, waktu. Nah itu. Nah menungso itu bisa melakukan pekerjaan hanya kalau delok ini dia tertutup. Paham enggak? Oke. Clear. Ini udah mantap nih. Udah bagus ini. Bagus. Wong tadi Mas Santo itu dari tipe ketiga. Saya tipe udah masuk tipe kedua. Saya belum yakin. Ya, nah, ini saya belum yakin. Satu, ini baru proses. Bukan sudah, tapi yang tipe 2 sudah dia. Makanya dihadirkan Habib di sini. Ya, supaya menjadi tipe proses yang satu gitu. Kalau Om Wahyu, Om Tampan ini, dia awalnya tipe 1 karena dia hidup dalam lingkungan yang memang sangat mantap itu pendidikan orang tua. Memang dia lingkungan yang serba satu sebenarnya. Terus dia masuk menjadi orang yang memang dalam lingkungan serba 2. Nah, papi tukang nginget di satunya aja. Makanya dia tetap dapat surprise. Nggak lah. Gitu ya, Mas? Loh, itu menarik. Menarik. Itu namanya mengenal dengan baik, Petrus. Kamu punya anak siapa? Ya kau harus kenal baik-baik. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, apa yang menjadi peluangnya dia, dan ancaman dia apa? Ancamannya Mas Santo itu ada pada siapa, Meng? Dirinya sendiri. Treatment ya. Hah? Ancaman. Nah, Itu juga tapi saya mau terakhir gini. Sekarang saya mau melihat yang 3 itu, ya. 4 itu dilihat dari sisi. Tadi dengan 4 item itu, 4 bentuk kemampuan itu sampai bisa memahami efektif, efisien, kemudian muncul istilah produktivitas, ya kan? Nah, kalau dari sudut pandang spiritual bagaimana kita melihatnya? Kalau dari sudut pandang spiritual, apa yang menarik? Yang menarik itu waktu. Kenapa? Boleh modal itu dianggap diklaim milik menungso, milik manusia. Waktu tenaga boleh diklaim punya manusia. Tapi waktu itu tidak bisa diklaim milik menungso. Jelas. Paham enggak? Artinya apa? Waktu itu adalah bentuk pertolongan Tuhan kepada manusia untuk bisa berbuat. Sip. Makanya saya bilang begini. Quote saya itu kan gini, selama Tuhan masih memberimu waktu, jangan pernah ada kata-kata gagal. Keren. Ya, selama Tuhan masih memberimu waktu, jangan kau katakan gagal. Loh, itu dari sudut pandang bagaimana kamu bisa kuat? Lah, misalkan misalkan saya mau meraih S3 gitu. Wes gagal gitu misalkan. Wes tidak berhasil gitu ya, maksudnya tidak rampung gitu. Tidak selesai. Tapi jangan saya mengatakan gagal. Berarti cita-cita saya tidak terwujud. Enggak. Karena Tuhan masih memberi ke saya waktu. Nah, artinya selama Tuhan masih memberi waktu, itu artinya bahwa Tuhan masih mau memberikan kesempatan buat you. Ya toh. Betul ya toh. Tangi turu telepon, meh turu telepon. Diwe telepon. Kebutuhan toh. Waktu. Ya. Makanya jangan lupa baca bismillah dulu kalau mau telepon. Itu menunjukkan kamu orang nomor 1. Tadi pagi aku jadi gini. Ngene Wan. Pagi tadi itu kan saya ngaji. Lah ngaji itu ada hadis bilang begini. Ada ika gitu. Musuh sesuatu yang paling musuhmu yang paling memusuhimu gitu. Itu apa Jabe? Zaujatuka, istrimu katanya. Allati tudho buka. Tudho apa? Tudho artinya itu begini. Ada istriku juga ya. Ada istriku. Ora. Jadi istri yang membuat
susah gitu. Perilakunya. Jadi beruntunglah sebenarnya. Makanya beruntunglah kita itu kadang-kadang ya kuwi. 1 juta udah. Apa? Tadi iseng sama Om Ismet. Nanti Mas Santo kalau datang sendiri gak sama istrinya, gue sesuk tak traktir 1 juta ya, Met. Itu betul. Ternyata berhasil dia gak sama istrinya. Bisa pamit traktir Om Ismet sama Itu juga. Jadi perempuan pangintil. Apa namanya? Wong wedok yang membuatmu susah gitu. Paham enggak? Ingat itu. Jadi beruntunglah awakmu di bojo orang gak susah. Iya. Gak berhasil kalau Anto, karena istrinya cerewet. Loh, nek cerewet itu nek dia stres kok. Iya. Dia enggak stres kok, dia seneng kok gitu. Iya, mesti kak. Wes, clear ya. Tak ngono tak ceritane tak. Mas Doni kok sama ya? Ada yang mau dibicarakan? Loh, enggak. Itu penting kan. Jadi saya enggak Mas, itu tadi guyon gitu. Tapi Mbak Asin percaya kalau Mas Doni itu luar biasa. Berdua toh. Luar biasa. Suami. Jadi tidak sepantasnya untuk dikhawatirkan ya Mas Doni ya. Ya. Loh, tapi saya bilang begini, Mbak. Itu So sweet, you know. tak kasih apa ya? Saya itu disuruh mengatakan cantik itu seperti apa? Wah, iki rada nyimpang sithik itu. Ora apa-apa. Petrus seneng nek sing cantik-cantik. Jadi gini. Jadi Nabi itu mengatakan begini. Saya tuh berdebat begini sama orang dulu, sama orang yo sing gak Islam gak rada-rada kuwi gitu. Nek milih bojo krana apa? Krana agamane. Aku enggak. Saya enggak milih karena agamanya, saya bilang. Tapi karena 4 hal, apa karena 3 hal. 3 hal. Kata Nabi itu kan mengatakan begini, sebaik-baik perempuan itu yang kamu kalau melihat kamu itu bahagia, senang. Haikal dengerin. Ya. Yang kedua kalau kamu perintah dia taat, ya. Kalau kamu pergi dia itu menjaga hartamu, menjaga dirinya dan hartamu gitu. Paham enggak? Itu perempuan. Jadi maksudnya begini. Perempuan yang cantik itu bagi saya dilihat dari 3 aspek. Dilihat itu dulu. Karena bagi saya begini, orang belajar agama kayak apapun, kalau uangnya atos, tetap atos. Ya, paham enggak? Tidak akan berubah. Yes. Paham enggak? Itu karakter itu enggak bisa di kanu. Paham enggak? Nah, maksudnya gini loh, Tok. Saya cerita, Tok. Ini cerita agak-agak ke sana-sana, tapi ya muga-muga ada manfaatnya juga. Amin. Siti Fatimah itu, putri Rasul itu, dikasih kalung emas sama Sayyidina Ali. Ya. Paham? Lalu kemudian Rasul ke rumahnya. Siti Fatimah itu kalung itu Rasul enggak mau melihatnya. Paham enggak? Siti Fatimah mikir, iki bapak iki nang omah kok ora tau pejak gelem guneman ya. Enggak mau bicara ya. Terus Siti Fatimah lepasin kalung itu. Rasul bicara baik melihat dia. Esok dipakai lagi, paham enggak? Iya. Wes. Sampai yakin ternyata sampai Siti Fatimah itu nggak kesimpulan iki goro-goro kalung iki. Iya. Bapakku ra gelem nyawang. Akhirnya sama Siti Fatimah itu apa namanya? Kalung itu dijual untuk memperdayakan budak dan budaknya suruh pergi gitu. Wes. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang Islam, wong wedok itu tidak haram pakai emas. Ya. Tapi apa komentar Rasul begini komentarnya setelah sudah dijual itu kalungnya tidak dipakai lagi. Hei Fatimah, apakah kamu suka kalau orang-orang berkata Fatimah binti Muhammad lehernya telah terlilit oleh rantai dari neraka? Waduh, paham enggak? Masuk terang cerita itu. Masuk. Tapi nggak bisa wong orang aku jilbab kok. Nek aku jilbab sih ra butuh kalung. Loh, saya pernah ngomong gitu sama sing yang tarekat Guru Sinwah itu, paham enggak? Sing di ngablak. Itu kalungnya dicopot, dibedat kok. Dia kok pakai jilbab kalau dibedat. Iya. Nah, terus istri saya itu kan baca cerita itu. Lalu istri saya bilang begini, oh besok aku nek ngetes mantu enak kok Draman. Besok abah tak ajak calon bojomu kuwi tak jain nang toko emas, tak kon tuku gelang, kalung, cincin, pilih ndi. Ya. Nah, wis ngono tok. Lah kok ngono? Ah mesti nek milih kalung ora sah terus ke. Kenapa? Pasti pilih kabeh. Gini loh, maksud enggak itu? Kok nek wis entuk didol memperdekakan. Maksud enggak itu? Kata-kata Rasul maksud enggak? Rasul itu begini, perempuan yang baik itu yang dilihat membahagiakan itu dilihat dari sisi spiritualitasnya. Wah, lho ta. Sisi spiritualitas itu apa? Maksudnya wong wedok sing kuwasa ing ngatasi donya, dudu wong wedok sing dikuasai donya. Ngono lho.
Siti Fatimah itu mau begitu toh. Jadi semiotikanya, pemaknaannya kalau perempuan sudah di leher di apa kalung tadi berarti dia sudah dikolok gitu loh, paham enggak? Paham enggak? Pemaknaannya itu. Bener ya, masuk ya. Jadi wong wedok itu sing kuwasa ing atase bondo, aja wong wedok sing dikuasai bondo. Dadi nek kowe di bojo kuasai bondo, kowe teko nyambut gawe, urung gawe wedang wis takoki bayarane. Gitu loh, paham enggak? Ya mah ya, betul ya. Supaya tidak dikuasai bondonya kayak deposito mah. Itu wanita cerdas yo. Paham enggak? Jadi pemaknaannya begitu. Ya toh? Jadi nek saya bilang perempuan yang cantik itu dilihat dari sisi spiritualitasnya. Artinya spiritual itu apa? Wong wedok sing kuwasa ing atase bondo, dudu wong wedok sing dikuasai bondo gitu loh. Nah, itulah tipikalnya Siti Khadijah kan ngono. Paham enggak? Maka saya berharap itu istrimu jadi Khadijah. Kalau sudah terlanjur caranya didik gimana? Itu pertanyaannya Mas Anto. Kose, gue rasa ngono, paham enggak? Nah, terus yang kedua itu apa? Yang dimaksud dengan kata Nabi itu, nek dia diperintah itu taat. Ya. Itu artinya bukan perempuan yang ganggeh. Paham enggak? Tapi perempuan yang ngerti ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Artinya perempuan yang punya intelektual. Paham? Jadi cantik itu dilihat dari spiritualitasnya, dilihat dari intelektualitasnya. Ngono lho, paham enggak? Jadi case-nya itu enak. Lah nek sing terakhir apa tok? Haikal, kamu tak suruh ngulang loh, awas loh kalau kamu nggak bisa ya. Kalau kamu pergi, dia jago ini hartamu, itu berarti apa? Perempuan yang dilihat dari sisi sosialnya, paham enggak? Itu perempuan cantik. Jadi perempuan cantik bagi saya itu dari spiritualitasnya baik, ya, atau orang kuasa yang bodoh, intelektualis bener salah itu. Jadi itu akan membantu kita. Dan terakhir itu dari sosialnya baik. Sosialnya baik. Gitu. Itu perempuan yang baik. Baru itu tak nikah. Lah pas nikah saya milih agama, ngono lho tok. Nek ini agama saya nek kuwi ra jejeg yo. Kalau sekolah daring ini masalah juga kalau binimu ndak pinter loh, Petrus ini. Loh, model sekarang ini sekolahnya semua ibunya sing ngajari yo. Bener yo. Iya, milih sing ora intelektual ya rada mumet zaman saiki. Yo gampang lah, dididik sendiri lah. Nah, itu tadi Wong saya tiap pagi ngajari Anissa maca kitab kae kok. Yo salah kita juga gitu. Salah itu gini loh. Orang itu di bojo kayak nafkah lahir batin. Nafkah lahir apa? Kayak pangan, sandang pangan. Nafkah batin ming dikeloni. Salah. Saya bilang, wong dikeloni itu sing dilebokke barang lahir, sidokke barang lahir itu. Kok nafkah batin. Nafkah batin itu bukan itu toh. Wes sing kena saiki toh. Nafkah batin itu adalah kata Imam Ghazali, jadi arizku itu rizki itu dua macam, dohirun wa batin. Rizki lahir itu nek dari Gusti Allah itu ya rupa panganan ini itu macam. Dan rizki batin itu pengetahuan dan pengalaman spiritual. Itu rezeki batin karena hati kita, buat hati kita itu yang dibutuhkan ilmu. Jadi tugasnya wong lanang itu nek menurut saya tidak sekedar saya harus cari duit sekamata, kita harus punya cari pengetahuan untuk apa? Untuk istri kita. Karena apa? Dia didik anak, didik ini butuh pengetahuan. Dia tidak bisa kayak kita. Malam-malam saya pasti bisa ke sini. Anak bojo saya kudu ndelok nang omahe. Jadi tugasnya wong lanang itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Betul itu, Meng. Keren itu. Ya, dah selesai. Sip.